pada perjalanan ke Karangmulia kali ini saya menemukan seorang pasien. Beliau hidup sendirian, tinggal jauh dari tetangganya, jadi hanya ada sawah dan beberapa kebun. Dia sering mengeluh sakit ulu hati, dan ya ini kita kenal dengan GERD atau gastroesophageal reflux disease, suatu penyakit yang diakibatkan karena sphincter ataupun katup yang ada di kerongkongan bagian bawah sudah tidak berfungsi secara baik. Mani kerasa kasaung awon ka dieu. Bapak dana. Alhamdulillah. Naon deui geuning nu karaos? Seueur nu karaos mah Bapak seueur. Sok nyeri, hulu angan nyeri perih, meni asa digerihan, tabobartos ge na teh. Mah aya samak deui mah. Ayolah dihanap be. Tiasa ngapa teu? Tiasa mapa. Ah geuning kaya anak ieu Bapak Ih, puntennya. keun, soalnya suhun. Oh janten sok seueur. Ya Bapak ieu teh kedap-kedap angen, kedap-kedap puyeng, kedap-kedap angen, hulu angen puyeng. Abi Abi teh padahal mah Bapak barang tuang di panterangan, terangak mam lada, terangak mam kopi. Atau kita kenal dengan istilah-istilah peningkatan asam lambung, atau mungkin mah atau apalah yang sejenisnya dalam bahasa masyarakat seperti itu. Tadi GERD sendiri terjadi karena sphincter ataupun katup di kerongkongan bagian bawah rusak karena iritasi. Iritasinya bisa disebabkan oleh banyak hal sebetulnya. Dari pola makan, seperti makanan-makanan yang kurang sehat, yang iritatif sifatnya. Kemudian dari konsumsi obat-obatan. Kita tahu beberapa obat-obatan untuk membantu mencerna obat-obatan. Mereka pada obat-obat tertentu akan menambahkan kimia tertentu yang bersifat asam, yaitu HCl biasanya. Ketika asam lambung bekerja, kemudian obat-obatan juga asam, akhirnya terjadi peningkatan keasaman lambung, yang pada akhirnya mengiritasi katup itu, sphincter itu, sehingga orang yang punya asam lambung ataupun GERD biasanya udara yang ada dari lambung naik ke kerongkongan sehingga terasa asam ataupun terasa bau khas asam. Terlebih asam lambung itu sendiri, asam itu sendiri bersifat membakar, makin merusak sphincter itu. Keluhan awal biasanya ada mual-mual, mulai dari sikat gigi pagi-pagi biasanya sudah mau muntah ataupun mau keluar. Terus kemudian berlanjut biasanya mereka mengeluh sakit di bagian ulu hati yang menjalar ke kerongkongan, seperti orang dicekik kayak gitu. Tapi sakit dada ini walaupun tadi lambung juga berada di sebelah kiri dari anatomi kita, kemudian jantung juga di sebelah kiri dari anatomi kita. Ada perbedaan karakteristik sakit jantung dan sakit karena lambung. Kalau sakit karena jantung, seperti halnya pada iskemik atau sumbatan di pembuluh darah jantung, biasanya sakit di sebelah dada kiri yang menjalar ke lengan, berupa seperti pegal, seperti itu. Tapi pada peningkatan asam lambung biasanya perasaan terbakar di bagian dada kiri dan
ke arah kerongkongan. Itu gejala yang umum. Tapi gejala-gejala yang lebih lanjut, sebetulnya kerusakan ini lebih masif kemana-mana, sehingga kadang ada muntah seperti darah, seperti kopi, karena darah dicampur asam lambung menjadi asam hemetin, warnanya kehitam-hitaman. Atau kita kenal melena dengan buang air besar yang seperti aspal hitam. Ini pada kasus-kasus yang lebih lanjut, pada akhirnya ini akan sangat sulit karena memerlukan kepastian diagnosis melalui endoskopi. Nah, apa penyebab sebetulnya daripada GERD ini sendiri? Tadi di samping pola makan, kemudian rokok, kopi, dan lain sebagainya, pola hidup, ya, dan pola hidup lainnya, ini yang sering kita abaikan. Kemudian yang paling diingat juga, kalau setelah makan 2 jam 3 jam setelah makan sangat dilarang untuk rebahan atau berbaring, harus selalu ada aktivitas. Dan yang terakhir, keasaman lambung ini juga dipengaruhi oleh pemikiran kita. Sebetulnya tidak harus permasalahan yang berat, tapi permasalahan-permasalahan kecil seperti ketakutan, takut mati, takut jantung, takut lain sebagainya. Ini yang selalu mencetuskan dan meningkatkan asam lambung, menjadi sebuah lingkaran setan. Jadi ketika kita berburuk sangka atau berpikir jelek, ngelantur, asam lambung meningkat, dan makin parah keasaman lambungnya, keluhannya. Kemudian ya, hal ini bisa di stop sebetulnya dengan penggunaan obat-obat psikotropik. Tapi harus diingat, obat-obatan psikotropik ini sendiri memiliki efek kecanduan yang luar biasa. Maka ketika menggunakan obat-obatan seperti itu, maka ketika tidak ada obat, maka ini akan memperburuk keadaan daripada pasien tersebut. Satu resolusi yang paling tepat sebetulnya tadi, melawan pemikiran-pemikiran jelek, melawan pemikiran-pemikiran yang ngawur, dan yang paling penting pola hidup sehat, pola makan yang sehat, dan menghindari resiko-resiko, faktor-faktor resiko lain yang menyebabkan penyakit GERD itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.